Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PKWU. Nama saya M. Habib Azhar Fadila. Nama saya Akmal Furqon. Nama saya Azal S. Sakti. Saya Aziza Dwi Dinanti. Nama saya Diana Mariska Putri. Perkenalkan, nama saya Repano Muhammad Aldo. Saya Mezi Pramana. Baiklah, materi pertama yaitu abad pencerahan akan dibacakan oleh Akmal. Nah, periodisasi kerajinan pada abad pencerahan atau Renaissance dalam konteks sejarah. Renaissance ini terjadi pada abad ke-14 sampai 17 Masehi, yaitu pada masa peralihan dari abad pertengahan menuju zaman modern di Eropa. Disebut Renaissance atau pencerahan karena hal ini bertepatan dengan lahirnya kembali semangat rasionalitas, ilmu pengetahuan dan seni klasik dari Yunani Romawi. Kerajinan bukan lagi sekadar utilitarian atau yang berfungsi pakai, tetapi juga punya nilai simbolik, estetika, dan prestis. Ciri utama kerajinan pada masa Renaissance ini bisa kita lihat dari kerajinannya yang bersifat humanisme. Dalam kerajinan motif manusia, keindahan tubuh dan alam yang dieksplorasi dalam ukiran, patung, dan tekstil. Contoh kerajinan pada masa ini yaitu patung marmer karya Michelangelo. Walau lebih berakar ke seni murni sih, tapi berakar juga dari tradisi craftsmanship, yaitu keterampilan tangan versus teknologi awal. Masih berbasis keterampilan tangan atau handcraft, tetapi mulai dipengaruhi teknik baru seperti mesin cetak, teknik kaca patri, dan teknik logam. Integrasi fungsi dan seni benda sehari-hari seperti meja, kursi, perhiasan, pakaian, kaca, jendela, dan keramik dihias dengan indah. Dalam hal ini lahirnya istilah applied arts atau dalam bahasa Indonesianya yaitu seni terapan. Nah, pada masa ini kita bisa melihat motif klasik dari ornamen Yunani Romawi seperti kolom, daun akanthus, bentuk geometri simetris yang diadaptasi dalam kerajinan kayu, logam, tekstil, dan keramik. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis kerajinan pada era Renaissance. Yang pertama yaitu kerajinan logam, seperti pembuatan perhiasan emas, perak, pedang, baju zirah dengan ukiran detail. Hal ini banyak dipakai dengan bangsawan dan gereja. Kemudian yang kedua yaitu kerajinan kaca dari stained glass atau kaca patri di katedral, bukan hanya religius tapi juga simbol pengetahuan dan cahaya pencerahan. Kemudian yang ketiga yaitu kerajinan kayu dari ukiran furnitur, akar, pintu gereja. Desainnya simetris dan berornamen klasik. Kemudian yang keempat yaitu kerajinan tekstil, yaitu bordir tenun pakaian bangsawan dengan motif bunga, daun, geometri. Yang tenun sutra ini dari Italia yang menjadi tren pada saat itu. Kemudian keramik dan keraba yang terinspirasi dari gaya Mediterania dan Islam karena perdagangan. Mulai dihias dengan lukisan naratif dan dekoratif. Kemudian yang kelima yaitu nilai penting dari kerajinan masa Renaissance. Yang penting yaitu estetika dan fungsi pada masa ini. Barang bisa dipakai sekaligus dinikmati keindahannya. Kemudian sebagai identitas sosial, kerajinan ini menunjukkan status dan kekuasaan, misalnya perhiasan, pakaian, furnitur yang mahal. Inovasi teknologi awal, yaitu teknik cetak, perspektif geometri mulai masuk ke pola kerajinan. Sebagai warisan budaya, prinsip ini masih mempengaruhi kerajinan modern, interior, desain, produk, dan fashion. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang periodisasi sejarah pada masa Renaissance, khususnya dalam bidang kerajinan. Saya Akmal Furqon, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peradaban Mesir kuno yang akan dibacakan oleh Diana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Mesir kuno. Pada abad 3150 sampai 400 sebelum Masehi, Mesir kuno berkembang sepanjang Sungai Nil. Kehidupan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh Sungai Nil yang memberikan bahan baku alam seperti tanah liat. Pradinasti 5000 sampai 3100 sebelum Masehi. Kerajinannya masih sederhana seperti berabu polos untuk wadah makanan dan air, perhiasan dari manik-manik batu, kalung dari tulang, ukiran pada batu dan tulang dipakai sebagai simbol religius. 2. Dinasti awal 3100 sampai 2686 sebelum Masehi. Mulai berkembang teknik logam, emas dan tembaga untuk perhiasan, gerabah dihias motif geometris dan religius,
Ukiran hieroglif pada batu mulai banyak digunakan. Kerajinan lama 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Muncul karya monumental, piramida, patung raja dan dewa dari batu kapur atau granit, perhiasan emas dan batu mulia, lapis lazuli, turkubisel, jadi simbol status. Linen halus digunakan kalangan elit. 4. Periode menengah pertama 2181 sampai 2055 sebelum Masehi. Karena krisis politik, kualitas kerajinan menurun. Banyak karya sederhana untuk kebutuhan sehari-hari dan pemakaman rakyat biasa. 5. Kerajinan tengah 2055 sampai 1650 sebelum Masehi. Kerajinan bangkit lagi. Patung lebih realistis menggambarkan wajah dengan detail. Peti mati kayu dihias lukisan religius mulai populer. Perhiasan emas dan perak kembali berkembang. 6. Periode menengah kedua 1650 sampai 1550 sebelum Masehi. Pengaruh bangsa Hyksos memperkenalkan logam perunggu, muncul kerajaan senjata baru, serta kuda dan kereta perang sebagai unsur baru dalam seni Mesir. 7. Kerajaan baru 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Puncak kejayaan kerajinan Mesir, patung raksasa dan ukiran kuil megah, perhiasan emas dengan batu mulia dibuat indah, kerajinan kaca seperti vas, botol parfum, dan manik-manik berkembang. Topeng emas turun tahkam jadi masterpiece. 8. Periode akhir 664 sampai 332 sebelum Masehi. Kerajinannya dipengaruhi oleh asing, yaitu Asyur, Persia, Yunani. Motif dekorasi makin variatif. Produksi massal, amulet, patung kecil, dan benda ritual jadi umum. 9. Ptolemaic 332 sampai 30 sebelum Masehi. Gaya Mesir bercampur dengan Helenistik, patung raja dan dewa bergaya Mesir tapi detail Yunani, perhiasan kaca dan logam banyak diproduksi untuk simbol kekuasaan sekaligus pendapatan internasional. Yang selanjutnya materi tentang abad modern yang akan dibacakan oleh Mezi. Sejarah dunia. Abad modern biasanya dianggap dimulai sejak abad ke-16. Setelah berakhirnya abad pertengahan, ditandai dengan Renaissance, penemuan-penemuan besar, revolusi ilmiah, dan reformasi agama. Periode ini berlanjut ke era pencerahan. Revolusi industri abad ke-18 hingga abad ke-20 dengan modernisasi besar-besaran dalam teknologi, politik, dan gaya hidup. Beberapa contoh kerajinan abad modern. Yang pertama, ada kerajinan logam dan kaca. Contohnya perhiasan yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Ada juga kaca patri. Selanjutnya, seni besi tempah untuk pagar, jendela, dan interior. Yang kedua, kerajinan tekstil. Contohnya yaitu batik Nusantara, tenun ikat, songket, dan tapis yang terbuat dari katun, wol, dan sutra buatan. Yang ketiga, kerajinan kayu dan ukir. Furnitur bergaya klasik yaitu Rokoko, Barok, Victorian. Ukiran kayu khas Nusantara yaitu dari Jepara, Bali. Yang keempat, kerajinan keramik dan porselen. Porselen dari Tiongkok sangat populer di Eropa. Sedangkan keramik Delft dari Belanda dengan motif biru putih. Kemerdekaan Indonesia 1945 dan banyak negara lain di Asia sampai Afrika, perkembangan teknologi modern berkembang pesat, munculnya komputer, internet, televisi, pesawat jet.
globalisasi mulai terasa di bidang ekonomi budaya komunikasi. Abad ke-21, terjadinya revolusi digital, internet, smartphone, media sosial, kecerdasan buatan, bioteknologi, energi terbarukan. Globalisasi makin kuat, ekonomi, budaya, politik saling terhubung. Tantangan dunia, perubahan iklim, pandemi, COVID-19, konflik internasional, era 4.0 dan 5.0, revolusi industri keempat, otomasi, robotik, big data. Konsep Scotty 5.0 Jepang, teknologi untuk kesejahteraan manusia. Jadi, sejak 1800-an, sejarah abad modern sangat dipengaruhi oleh revolusi industri, kolonialisme, perang dunia, kemerdekaan bangsa-bangsa, hingga revolusi digital saat ini. Abad ke-19, revolusi industri lanjutan, mesin uap berkembang, kereta api, kapal uap, penemuan listrik, Michael Faraday, Thomas Edison, telegraf, telepon, Alexander Graham Bell. Imperialisme dan kolonialisme, bangsa Eropa memperluas jajahan ke Asia dan Afrika. Indonesia dijajah Belanda, India oleh Inggris, dan lain-lain. Banyak bangsa jajahan mulai melawan penjajahan. Contoh, Indonesia mulai dengan Budi Utomo 1908. Perubahan politik di Eropa, Revolusi Prancis 1789 membawa ide demokrasi, kebebasan, kesetaraan, penyebaran ideologi liberalisme, sosialisme, nasionalisme. Abad ke-20, Perang Dunia ke-1 1914 sampai 1918. Eropa jadi pusat perang, lahir Liga Bangsa-Bangsa. Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945. Nazi Jerman, Hitler, Jepang, Italia versus sekutu. Bom atom Hiroshima dan Nagasaki 1945 dijatuhkan. Setelah perang, banyak bangsa Asia Afrika merdeka. Masa Perang Dingin 1945 sampai 1991. Amerika Serikat versus Uni Soviet berlomba-lomba dalam teknologi nuklir luar angkasa. Contoh, Yuri Gagarin 1961, manusia pertama keluar angkasa. Neil Armstrong 1969, pendaratan di bulan. Dan selanjutnya materi tentang dinasti Han dan dinasti Song yang akan dibacakan oleh Azel. Dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Keramik dan tembikar. Terkenal dengan tembikar berlapis, glasir hijau, dan wadah penyimpanan yang elegan. Perunggu dan besi dipakai untuk alat rumah tangga,
cermin, serta hiasan. Sutra. Kain sutra halus dengan motif rumit banyak dipakai untuk pakaian bangsawan. Jade atau giok. Perhiasan ukiran dan jimat yang melambangkan kemurnian serta secara sosial. Dinasti Song 960 sampai 1279 Masehi. Keramik celadon. Keramik dengan glasir hijau kebiruan yang bening jadi ikon kerajinan Song. Keramik putih dan porselen awal. Berkembang sangat indah dengan motif bunga, hewan, dan kaligrafi. Ukiran kayu dan lukisan gulir. Lebih detail dan artistik. Sering dipadukan dengan kaligrafi. Kertas dan percetakan kayu, walau bukan seni murni, tapi kerajinan kertas dan cetakannya sangat berkualitas. Dan materi tentang prasejarah akan dibacakan oleh Aziza. Baiklah, saya akan membacakan materi zaman prasejarah sekitar 4000 sebelum Masehi, yaitu kerajinan tangan, simbol, dan filosofi awal manusia. Di masa ini, manusia hidup sangat dekat dengan alam. Mereka belum mengenal tulisan, tapi sudah punya cara berpikir simbolis dan kreatif. Kerajinan bukan cuma alat, tapi juga cerminan keyakinan dan filosofi hidup mereka. Contoh kerajinan 1, gerabah, tembikar tanah liat. Cara membuatnya, tanah liat dibentuk dengan tangan atau alat sederhana, dijemur di bawah matahari, lalu dibakar di atas api terbuka. Fungsinya menyimpan makanan, air, dan benih. Maknanya beberapa dihias dengan pola spiral, garis, atau titik-titik. Ini bukan hiasan biasa, biasanya melambangkan air, matahari, atau kesuburan. 2. Perhiasan dari batu atau tulang. Cara membuatnya: 1. Batu kecil atau tulang dibentuk dengan cara diasah atau dipahat, diberi lubang dan dirangkai dengan serat tumbuhan. Fungsinya dipakai sebagai kalung, gelang, atau jimat. Maknanya dipercaya membawa perlindungan, kekuatan, atau keberuntungan, biasanya diwariskan turun-temurun. Contoh yang ketiga, lukisan gua. Cara membuatnya menggunakan pigmen alami dari tanah liat merah, arang, atau batu kapur. Dicat dengan jari kuas dari daun atau rumput atau disemprot lewat mulut. Fungsinya menceritakan kehidupan sehari-hari seperti berburu. Maknanya bukan sekedar cerita, tapi bentuk ritual atau harapan agar pemburuan sukses. Filosofi tersembunyi dalam kerajinan. 1. Semua benda punya jiwa. Mereka percaya batu, air, dan hewan punya energi. Jadi saat membuat alat, mereka melibatkan niat agar alat itu bekerja dengan baik. 2. Alam sebagai guru dan simbol. Pola-pola pada gerabah atau hiasan bukan hiasan sembarangan. Banyak yang terinspirasi dari bentuk matahari, air, pohon, atau binatang, lambang kekuatan dan kehidupan. 3. Kerajinan warisan pengetahuan. Proses membuat alat atau seni diajarkan dari satu generasi ke generasi lain. Disinilah awal munculnya budaya dan tradisi. Inti dari materi prasejarah tersebut, meski hidup di zaman batu, mereka sudah punya kreativitas, rasa, seni, dan filosofi hidup. Kerajinan mereka bukan sekedar benda, tapi punya makna spiritual dan sosial yang dalam. Baik, jadi itulah materi yang saya bacakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya materi tentang Yunani dan Romawi kuno yang akan dibacakan oleh Aldo. Periodisasi seni Yunani kuno berfokus pada perkembangan seni rupa, terutama patung dan tembikar. 1. Periode geometris sekitar 1000 sampai 700 sebelum Masehi. Setelah zaman kegelapan Yunani, seni rupa kembali bangkit. Ciri utama periode ini adalah penggunaan motif geometris yang rumit dan tersusun rapi pada kerajinan tembikar. Motif yang sering digunakan seperti meander, segitiga, dan garis-garis. 2. Periode Arkais sekitar 600 sampai 480 sebelum Masehi.
Pada periode ini seni Yunani mulai menunjukkan pengaruh Mesir kuno. Patung-patung mulai dibuat dengan gaya yang lebih naturalistik, tetapi masih kaku dan simetris, seperti patung Kourus, laki-laki muda, dan Kor, perempuan muda. Kerajinan tembikar berkembang dengan teknik lukis figur hitam yang menggambarkan narasi mitologi. 3. Periode klasik sekitar 480 sampai 323 sebelum Masehi. Ini adalah masa keemasan seni Yunani. Patung dan kerajinan lainnya mencapai puncak realisme dan idealisme. Para seniman berusaha menggambarkan manusia dengan proporsi yang sempurna dan gerakan yang bagus, dinamis. Contohnya adalah patung karya Phidias dan Praxiteles. Teknik lukis figur merah pada tembikar menjadi lebih populer, memungkinkan detail yang lebih halus dan ekspresif. 4. Periode Helenistik sekitar 323 sampai 31 sebelum Masehi. Setelah kematian Alexander Agung, seni Yunani menyebar luas. Kerajinan pada periode ini menjadi lebih dramatis, emosional, dan teatrikal. Ciri-cirinya adalah ekspresi yang intens, realisme yang ekstrim, dan penggambaran emosi yang kuat. Berbeda dengan ketentangan periode klasik. Periodisasi kerajinan Romawi kuno. Seni dan kerajinan Romawi banyak dipengaruhi oleh Yunani. Etruria perkembangannya sering kali sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan. Zaman kerajaan dan republik awal 753-27 sebelum Masehi. Seni Romawi pada awalnya sangat dipengaruhi oleh seni Etruria dan Yunani. Kerajinan seperti patung dan tembikar cenderung lebih realistis, dengan fokus pada penggambaran individu secara akurat. Realisme terutama pada patung-patung potret. Zaman Kekaisaran 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Ini adalah masa kejayaan Romawi. Seni dan kerajinan digunakan untuk menggunakan kekuasaan kaisar dan kekaisaran. Sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.